Shalom RG Ministry. Apa kabar anak-anak Tuhan? Bersama Yesus, dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur karena kita dapat bersatu dalam persekutuan doa kita pada hari ini. Saya percaya walau dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Dan terima kasih kepada pelayanan yang telah diberikan. Bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan kesehatan baik. Ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan semua. Oke, jadi sebelum kita memulakan persekutuan doa kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya persekutuan doa kita diberkati dan melalui penyertaan Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa kami yang berada di syurga. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat menjalankan persekutuan doa Rabu kami ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya persekutuan ini Tuhan berjalan bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kau berkatilah setiap kami Bapa, walau di mana saja kami berada pada saat ini, sama ada di kampung masing-masing ataupun ada yang sedang tinggal di Tanjung Malim. Tuhan, Kau berkati dan lindungilah setiap kami, bungkus setiap kami Bapa, pakai guna kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa Roh Kudus menyertai kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah kami. Tuhan, berkatilah persekutuan doa kami pada hari ini ya Bapa, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat kami merasakan kami lemah, Engkau yang menguatkan kami Bapa. Di saat kami merasakan kami tidak mampu, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang minggu ini ya Bapa. Berkatilah setiap kami, berikanlah setiap kami kekuatan dan kesehatan yang baik ya Bapa. Sekiranya ada kuasa setan iblis ingin mengambil alih kami pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan pada saat ini, Kau ikat, Kau usir, Kau hancur, Kau tengking semua kuasa jahat itu kami. Lindung kami Tuhan, bungkus kami, pakai guna kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengar doa ini Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi sebelum kita masuk ke puji, kita bawa lagu sembah kita yang pertama, yaitu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Yang telah lalu, yang
telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Haleluya Tuhan. Ini ya Bapa persembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Kau ya Bapa. Tuhan Kau pakai gunakanlah kehidupan kami ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan kami percaya ya Bapa, Kuasa Kudus-Mu memakai setiap kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas semuanya ya Tuhan. Dengar doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, mari kita masuk ke ruang puji kita. Kita bawa lagu puji kita yaitu Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya yang layak ditinggikan.
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk ke ruang sharing, sebelum kita mendengar sharing daripada rekan kita, mari kita bawa lagu sembah kita, yaitu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
baik bagiku. Shalom dan selamat malam semua. Terima kasih karena sudi meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga Archie Ministry di dalam persekutuan doa Rabu pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pastoral karena memberi saya peluang untuk memberi sharing pada hari ini. Sebelum kita memulakan sharing kita pada malam ini, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan oleh anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat besar sekali lagi ya Tuhan. Engkau membawa kami dalam satu lagi kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan karena kami haus ya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Bapa, mengisi kami ya Tuhan yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berilah mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang ditinggikan dan hamba-Mu yang direndahkan ya Tuhan. Karena Engkau yang layak segala puji dan hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini saya akan bawa kita dalam satu ayat. Bukan satu ayat lah, banyak juga ayat. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 hingga ke-16. Dan tema untuk sharing saya kali ini ialah ciptaan yang luar biasa. Mazmur 139 ayat yang ke-39 hingga 16. Saya akan baca. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku percaya kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Azab yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bahagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakar anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ada di antara kita mungkin merasakan dirinya gagal dalam melakukan sesuatu dan lelah dalam menjalani kehidupan sehariannya, ataupun merasa tiada nilai diri sebab apa yang telah dia melakukan ke atas dirinya. Pendek kata, kita ini tiada berputus asa dalam kehidupan kita, dan apa jua kita rasakan, kita betul-betul berputus asa dan kita tidak mau punya pengharapan. Saya percaya semua perasaan itu bukan dibuat-buat, bukan yang kita create sendiri dan sengaja tiba-tiba aku mau merasa gagal, saya mau rasa lelah hari ini, saya mau tidur sepanjang hari, saya mau tidak nilai diri. Saya percaya semua itu bukan disengajakan. Maybe perasaan-perasaan ini akan memberi kita impact dalam diri kita, memberi satu pengalaman yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Namun saya percaya semua itu akan pasti berlalu. Karena itu saya mau Anda dan saudara dan saudari sekalian untuk membaca Mazmur 139 ini. Di zaman modern ini, ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu perubatan, ilmu medicine lah, medical, membawa kita untuk lebih memahami tentang maksud ayat Mazmur 139 ini. Ilmu ini memberi kita pengetahuan yang lebih. Saya percaya semua kita ini tahulah ini jadi daripada mana, kan dari buah. Yalah, betul lah, kita tahu kan di mana kita jadi. Kita jadi daripada kita jadi daripada ibu ayah kita, ibu dan mama kita, bukan ibu ayah. Ibu ayah, betul lah, ibu ayah kan. Tapi ada satu proses yang sangat dahsyat berlaku. Kita ini adalah satu sel kecil
yang dipanggil sebagai sperm dan ovum. Saya percaya ada juga yang tahu lebih tahu lah dari saya pasal pembentukan kita di dalam kandungan. Namun saya juga mau menerangkan dia lagi. Dan pembentukan kita itu hanya satu sperm yang akan tembus ke telur. Maksudnya telur itu di ovum lah. Dari berjuta-juta, kira-kira dalam 300 juta sperm akan berenang ke arah ovum. Dan hanya satu yang akan tembus. Persaingan mereka di antara sperm ini, persaingan di antara hidup dan mati. Sperm tidak boleh bertahan di dalam ovari wanita terlalu lama. Dia mesti dipersenyawakan maksudnya. Maksud persenyawaan itu di antara sperm dan ovum. Sperm tidak dapat bertahan lama di dalam ovari. Maksudnya dia perlu untuk bersaing di antara satu sama yang lain untuk tembus ke telur untuk hidup selama-lamanya. Untuk mendapat kehidupan. Dan saya percaya sperm yang satu tembus tuh, yang seekor saja tembus dalam ovum itu, saya percaya kita tahu siapa itu sebenarnya. Ya, betul. Yaitu kamu dan saya. Saudara-saudara sekalian dan saya. Sperm yang tembus dalam telur itu, tembus di membran sel telur itu, kamu dan saudara. Persaingan di antara 300 juta sperm itu adalah satu yang dahsyat, paling dahsyat. Dan itu merupakan persaingan di antara hidup dan mati. Proses menjadi seorang manusia itu memang sangat ajaib. Di luar pengetahuan manusia. Sangat-sangat. Mungkin ilmu perbandingan saat ini dapat mengkaji hanya sebahagian, bukan kesemuanya. Mesti ada yang suatu tanda tanya yang belum terjawab di antaranya. Saya yakin proses pembentukan kita itu bukan secara fisikal atau alamiah saja, tapi dengan campuran Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia ayat pasal 1 hingga 5. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu. Maksudnya di situ, sejak kita masih seekor sperm dan sebuah ovum. Dari situ lagi Tuhan telah menyertai kita. Dan apabila kita dalam kandungan ibu kita, dan dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah menguduskan kita dan merancang hal yang terbaik dalam hidup kita. Hebat kan? Ya salah, memang hebat. Tuhan kita yang sangat hebat. Tuhan mau menunjukkan kita dalam apapun keadaan kita. Kita ini adalah antara ciptaannya yang paling sempurna, yang paling dia cintai. Dan selepas ini, apa juga yang kamu katakan dan apa juga kamu pikirkan, percayalah, Tuhan selalu ada dengan kamu. Mungkin ada di antara kita selalu begini, saya tidak dapat berdepan dengan Tuhan. Maksudnya, saya tidak dapat minta pertolongan dengan Tuhan. Saya rasa diri sini berdosa betul. Dengar, Tuhan selalu merindukan kita untuk kembali ke pangkuannya. Dia selalu menanti kita. Oleh itu, kita yang mengambil keputusan kita sendiri, kita ambil tindakan untuk mengakui di hadapan Dia. Terus segala apa yang kita lakukan, datang di depan Dia. Saya percaya lepas itu kamu akan bersemangat
kamu akan dipenuhi dengan sukacita. Karena untuk pengalaman saya sendiri, tidak ada sukacita yang melebihi sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan boleh membuat saya menangis, sangat-sangat, sampai terlalu gembira. Saya percaya dalam kehidupan saya memang berkatnya selalu mengalir dalam hidup saya. Apabila saya merasakan sesuatu itu sangat mustahil bagi saya, Tuhan membolehkan saya melakukan itu. Untuk keputusan SPM saya, yes. Dan keputusan matrikulasi saya sangat-sangat loh terkejut dengan semua itu. Saya budak biasa dan budak kampung, dan tidak punya apa-apa. Saya sekolah di kampung yang betul-betul pendalaman, dan saya rasa memang tiada sumber yang baik untuk saya belajar. Namun saya belajar untuk mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan, saya percaya saya ini tiada mustahil. Saya bisa ini ciptaan yang sempurna, ciptaan yang luar biasa untuk Tuhan. Jadi dia sendiri katakan yang mintalah engkau akan diberikan. Dan setiap hari saya berdoa untuk mendapat keputusan yang terbaik. Dan satu, saya mau melakukan semua itu untuk Tuhan. Saya mau orang yang pandang saya itu orang Kristen, orang Kristen hebat-hebat. Itu semua orang pandang saya. Saya tidak mau orang cakap yang saya hebat, tidak. Itulah sedikit kesaksian untuk penutupan untuk malam ini. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa dan hilang pengharapan dalam segala apa yang kita lakukan. Ingatlah, kita ini adalah ciptaan yang paling luar biasa dalam ciptaan Tuhan. Carilah Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu apa yang kau lakukan. Tak ada yang mustahil. Bangkitlah, kuatkan diri engkau, dan carilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah ciptaan yang paling luar biasa dalam hidup Kau ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan. Walaupun hamba-Mu telah tamat berkata-kata, namun kami percaya Tuhan, firman selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk melakukan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.